Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, teman-teman pendidik, teman-teman para guru dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam channel Lapan Rita Institute, channel berbagi ilmu dan pengalaman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana saya sebagai seorang guru membuat media pembelajaran atau mengedit media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster di handphone kita ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam mengedit atau membuat video pembelajaran menggunakan KineMaster, salah satu tantangannya adalah bagaimana kita mencocokkan antara slide presentasi, slide PowerPoint yang kita paparkan dengan ucapan atau perkataan untuk menjelaskan itu. Itu sangat susah. Jadi terkadang untuk mencocok-cocokkannya itu sangat susah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan trik saya, trik yang saya lakukan sehingga slide presentasi PowerPoint yang saya paparkan dengan ucapan yang saya keluarkan, perkataan yang saya keluarkan untuk menjelaskan itu sinkron. Ya, teman-teman bisa melihat, saya akan putarkan salah satu contoh video pembelajaran yang saya sudah buat dengan menggunakan aplikasi KineMaster ya. Di situ teman-teman bisa melihat kecocokannya. Jadi video itu saya sudah upload di YouTube, di channel YouTube saya sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat, kita lihat dulu ya, kemudian kita review, kita bahas ya. Nah ini sudah ada iklannya, kita coba lewati saja dulu ya, mudah-mudahan tidak melanggar. Nah teman-teman bisa melihat di sini nanti ya kesesuaian antara slide PowerPoint yang saya presentasikan, materi saya presentasikan dengan suara atau perkataan yang saya ucapkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan baik saja dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pemerintahan ya, penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia oleh saya sendiri, Pak Muhammad Idris. Materi ini berbicara tentang materi kelas 11 SMA semester 1 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, penjajahan pemerintah Belanda ya, dalam hal ini dibagi ya, penjajahan pemerintah Belanda dalam. Jadi ya teman-teman sekalian, kita bisa melihat ya sekilas materi video yang saya putar tadi. Di situ kelihatan ada kecocokan atau ada kesesuaian antara materi yang saya paparkan dengan apa yang saya ucapkan, apa yang saya jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa posisi saya dalam melakukan presentasi itu seolah-olah saya berdiri di samping slide PowerPoint dan menjelaskan PowerPoint yang ada di samping saya. Itu adalah trik yang kedua. Jadi nanti kita bahas bagaimana caranya itu sehingga yang pertama tadi bisa sinkron antara PowerPoint, slide PowerPoint yang saya sampaikan, jelaskan dengan apa yang keluar dari perkataan atau ucapan saya. Kemudian yang kedua, saya bisa memposisikan diri seolah-olah saya berdiri di samping slide PowerPoint sehingga ada daya tarik tersendiri ya, ada daya tarik tersendiri bagi orang yang melihatnya. Ya teman-teman sekalian, saya sampaikan kenapa terkadang teman-teman mengalami kendala, kita mengalami kendala untuk menyesuaikan antara slide PowerPoint dengan apa yang kita ucapkan itu karena teman-teman ya, di sini saya perlihatkan. Karena teman-teman itu ketika mengekspor atau merubah PowerPoint, slide PowerPoint kita menjadi video dalam format MP4, teman-teman itu biasa menggunakan aplikasi bawaan dari PowerPoint itu sendiri seperti ini teman-teman ya. Ini di sini ada tulisan ekspor, kemudian di sini ada pilihan create video, kemudian sudah ada di sini format MP4-nya. Teman-teman biasa melakukan hal ini. Disinilah kelemahannya. Kenapa kalau kita menggunakan cara ini, maka durasi antara, ini contohnya teman-temannya, kalau kita klik ini, dia akan minta, ya saya tidak usah save lagi karena sudah ada. Saya perlihatkan contoh, ini hasil ekspor dengan menggunakan format tadi ya. Kita lihat, slide yang pergantian slide antara slide yang satu itu durasinya sama. Sehingga ketika kita ingin memberikan penjelasan terhadap poin-poin yang ada di dalam slide itu, kita akan kesulitan. Kenapa? Karena waktu berjalan terus, slide berjalan terus, kita tidak bisa mengatur ritmenya. Nah, itu yang pertama. Kemudian, bagaimana caranya saya bisa melakukan? Saya mengekspor atau merubah slide PowerPoint itu ke format MP4 atau format video dengan menggunakan aplikasi perekam layar. Jadi teman-teman bisa melakukan menggunakan aplikasi perekam layar apa saja, seperti misalkan
Camtasia, kemudian CCTV bawaan Chrome dan aplikasi-aplikasi lain. Kenapa? Karena ketika kita mengekspor menggunakan rekaman layar, maka kita bisa mengatur ritme atau durasi antara slide PowerPoint atau PowerPoint yang ada dalam materi kita dengan cara memberikan penjelasan. Jadi ritmenya kita bisa atur, waktunya kita bisa atur. Contoh video yang saya lakukan dengan hal itu ya. Ini saya lakukan dengan merekam layar. Kita lihat perbedaan durasinya tadi ya, antara yang satu ini tadi ya. Kita coba lihat, teman-teman bisa melihat. Nah, satu menggunakan ini, bayangkan kalau satunya ini sudah jalan terus ya teman-teman. Di posisi ini yang menggunakan mengekspor dengan menggunakan bawaan PowerPoint tadi, berjalan begitu cepat, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Sementara di sisi ini saya atur sesuaikan dengan apa yang jelas. Penjajahan pemerintah Belanda ya memiliki 3 submateri. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batak, kemudian kedua, perkembangan kolonialisme Inggris Indonesia, dan yang ketiga, dominasi pemerintah Belanda. Ini adalah contoh ya. Saya perlihatkan ke teman-teman, ini adalah contoh. Saya bisa mengatur ritmenya. Sementara yang satu ini tadi, ya teman-teman, coba kita lihat penjajahan pemerintah Belanda oleh saya Pak Muhammad Idris. Dan ya selanjutnya itu kita tidak bisa. Karena kenapa? Ini berjalan terus waktunya sehingga kita kesulitan. Nah, di sini kesulitan pertama ya, teman-teman. Jadi, usahakan mengekspor PowerPoint itu menggunakan aplikasi perekaman layar yang disesuaikan dengan bagaimana cara kita atau apa yang kita ingin sampaikan dalam materi tersebut. Nah, itu yang pertama. Nanti kita lihat bagaimana cara pengeditannya sehingga posisi saya bisa seolah-olah berdiri di samping PowerPoint itu. Itu adalah trik ya, teman-teman sekalian. Kita lanjut pada kita coba perlihatkan. Nah, kemudian trik saya sehingga saya seolah-olah berdiri di samping PowerPoint menjelaskan materi dalam PowerPoint itu. Teman-teman bisa melihat cuplikan videonya di sini ya. Saya perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan baik bersaja dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jadi kalau teman-teman melihat video rekaman saya dalam melakukan persentase, seolah-olah saya balik kanan, balik ke samping, menghadap ke slide PowerPoint dan melakukan atau menunjuk slide PowerPoint yang saya jelaskan. Ini adalah trik ya. Jadi kita melakukan perekaman secara berdiri, kemudian menghadap ke samping, sehingga kelihatan bahwa efek dari rekaman ini nantinya ketika kita edit, kita itu menghadap ke PowerPoint, menjelaskan PowerPoint dan menunjuk PowerPoint. Itu adalah trik. Jadi trik yang pertama tadi, silahkan teman-teman mengekspor atau merubah format PowerPoint ke MP4 dengan menggunakan aplikasi perekam layar. Jangan menggunakan bawaan PowerPoint karena pasti tidak bisa mencocokkan. Kemudian yang kedua, pada saat Anda merekam, teman-teman merekam diri teman-teman atau merekam saya, itu kita melakukan trik seolah-olah kita berdiri pada samping slide PowerPoint, sehingga ketika kita mengeditnya nanti dalam studio KineMaster, itu di handphone kita akan kelihatan natural seolah-olah kita berdiri di samping slide PowerPoint. Selanjutnya teman-teman, kalau ini sudah disiapkan ya, videonya rekaman kita sudah siapkan, slide PowerPoint kita sudah siapkan, kemudian rekaman untuk diri kita sendiri sudah disiapkan. Selanjutnya adalah bagaimana caranya mengedit di slide PowerPoint. Nah, saya akan jelaskan lebih jauh bagaimana caranya mengedit sehingga videonya tadi kelihatan seperti apa yang saya sudah buat sebelumnya. Ya, ini dia videonya teman-teman sekalian. Silakan teman-teman mengikuti video ini sampai habis karena saya akan paparkan trik-trik dalam mengedit nanti di KineMaster. Oke, selanjutnya kita masuk pada studio. Jadi teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada cara mengedit video pembelajaran atau cara membuat video pembelajaran pada aplikasi pengeditan KineMaster. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal aplikasi KineMaster, maka akan muncul logo
seperti di layar handphone saya ini, logo huruf K, glisi merah, kemudian di dalamnya huruf K dengan latar putih ya. Kita langsung klik saja untuk masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Ya, jadi tampilan awal KineMaster seperti ini teman-teman ya. Untuk masuk pada proses selanjutnya, silakan teman-teman untuk mencet ini tanda plus yang bundar besar ini warna merah kemudian belis putih. Teman-teman pencet seperti ini ya. Nah, maka akan muncul layar seperti ini, adalah layar atau media kerja dari aplikasi KineMaster. Di sinilah kita akan mengedit. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk jadi di media. Silakan teman-teman pencet media di sini. Nah, teman-teman sebelum melakukan pengeditan, saya sarankan atau teman-teman terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan untuk mengedit video. Seperti misalkan slide materi yang dibutuhkan yang sudah diekspor ke MP4, kemudian rekaman layar yang menunjukkan diri teman-teman dalam menjelaskan materi tersebut, dan video-video yang lain yang dibutuhkan, gambar-gambar dan video-video yang lain. Di sini saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya dan menyatukan dalam satu folder. Teman-teman bisa lihat di sini. Mohon maaf, kita back ya. Saya kebetulan folder yang saya tempati untuk menyimpan atau mengumpulkan bahan-bahan untuk pengeditan video pembelajaran saya simpan di SnapTube. Disinilah semua teman-teman bisa melihat di sini. Disinilah semua tersimpan bahan-bahan yang saya butuhkan. Jadi ada bahan persentase saya yang saya sudah ekspor atau rubah ke format MP4, kemudian ada video saya yang sementara menjelaskan, kemudian ada video opening, ada video penutup, kemudian ada gambar-gambar yang nantinya akan saya jelaskan. Jadi harapannya adalah teman-teman juga sebelum membuat atau mengedit video, semua bahan-bahan yang kira-kira dibutuhkan itu sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kita kembali ya, teman-teman sebelum melakukan pengeditan, bahan-bahan yang dibutuhkan itu disatukan dalam satu folder. Ini adalah folder-folder yang ada di handphone saya ya. Otomatis kalau teman-teman juga membuka aplikasi KineMaster akan muncul folder-folder yang di situ. Jadi sebaiknya teman-teman menentukan satu folder dan semua bahan-bahan dikumpulkan di situ sebagaimana yang saya lakukan tadi. Kita kembali kepada folder yang saya tempatkan bahan-bahan yang akan saya jadikan video. Kemudian satu hal juga yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman, sebaiknya sebelum membuat video pembelajaran kita membuat skenarionya dulu. Jadi kita urutkan runtut kira-kira di awal video kita apa yang akan kita munculkan, kemudian setelah itu apa lagi yang harus dimunculkan, sehingga rentetan antara bahan-bahan yang satu itu kita bisa urai, kita bisa tahu. Contoh misalkan di awal saya akan membuat video opening, otomatis saya sudah siapkan di sini video yang untuk openingnya. Contoh saya ambil misalkan yang video yang ini, kita ganti, tidak usah yang ini. Kita masuk kembali ke media, kemudian SnapTube. Saya mau buat video openingnya ya. Ini contoh. Jadi teman-teman ya, saya back tadi untuk memasukkan. Jadi di bawah ini semua di bawah ini adalah media kerja kita, biasa diistilahkan timelinenya ya. Disinilah diedit video-video ini. Ketika diklik, jadi ketika kita klik video akan kita edit, maka dia akan muncul di bawah. Contoh saya klik satu video di sini ya. Dia muncul di bawah. Ini adalah video. Kemudian kalau kita ingin mencoba memutar sebelum dilakukan perubahan atau pengeditan, maka akan muncul seperti ini. Setelah ini kita bisa geser. Kalau kita mau lihat sebelumnya, pratinjo istilahnya, otomatis teman-teman menggeser dulu ke sebelah garis warna merah. Jadi garis warna merahnya ada di tengah, itu adalah batas ya. Kemudian setelah kita melakukan perintah ini, di sudut kanan atas ada tanda atau simbol checklist. Teman-teman ketika merasa bahwa ini sudah tindakan yang telah dipersiapkan sebelumnya atau sudah disepakati ini, kemudian teman-teman mengklik tanda checklist, tanda bahwa kita menyetujui perintah itu. Jadi ini videonya sudah masuk. Kita coba play. Untuk mencoba me-play dulu atau melihat pratinjaunya, teman-teman ada simbol di tengah ini ya, segitiga ini ini adalah tanda fly ya, simbol fly. Kurang lebih video opening yang saya buat seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita akan melakukan pengeditan. Jadi berdasarkan skenario rancangan pembuatan video saya,
tahapan kedua yang saya lakukan adalah saya akan memberikan tulisan, lapisan tulisan di sini yang merupakan judul dari video pembelajaran yang saya buat. Jadi kita bisa atur ini, kita bisa geser, memperkirakan di mana kira-kira posisinya tulisan itu akan muncul. Nah, contoh saya akan memunculkan tulisan pada posisi ini. Oke, stop ya. Jadi kita geser. Posisi ini saya akan munculkan tulisan. Bagaimana caranya memasukkan tulisan? Kita tekan lapisan. Jadi di sini di kotak perintah yang di tengah-tengah kanan ini ada tulisan lapisan. Kita pencet lapisan. Di sini ada deretan, ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks. Kita pilih teks karena lapisan yang akan saya masukkan adalah teks. Kemudian muncul kotak untuk memasukkan teks yang akan kita munculkan. Silakan teman-teman mengetik teks yang dibutuhkan di situ. Jadi di sini saya akan mengetikkan judul materi yang saya akan presentasikan dalam media atau video pembelajaran yang saya buat. Kebetulan materi di sini yang saya masukkan adalah penjajahan pemerintah Belanda. Ya, penjajahan pemerintah Belanda ya. Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda. Nah, ini adalah judul materi yang saya akan buat nantinya menjadi media pembelajaran. Kemudian enternya ini sama dengan tombol-tombol atau keyboard ya, tombol keyboard ya, posisi letaknya sama. Kemudian ini adalah materi kelas 11 SMA. Kelas 11 SMA. Seperti ini teman-teman. Jadi tulisan ini akan muncul pada saat video opening saya di play. Kita pilih kemudian dia akan muncul di posisi itu. Ini posisinya teman-teman kita bisa perbesar, perkecil dengan mengklik atau menderet tombol arah panah atas bawah di sini. Ini ya teman-teman, ini yang di sudut. Kita klik perbesar. Saya mau posisikan di atas gelas yang pecah. Kemudian ya kita akan melakukan pengeditan terhadap tulisan ini. Yang pertama saya mau lakukan adalah memberikan warna pada tulisan ini. Bagaimana caranya? Ini teman-teman bisa melihat di sebelah sini ada tombol warna putih. Teman-teman klik itu jadi seperti ini teman-teman. Ya, ini adalah tombol warna, pilihan warna. Jadi tulisan tadi saya mau ganti warnanya. Karena tadi masih kurang kontras ya dengan latarnya. Saya kasih warna kuning, kita klik warnanya di sebelah sini ada pilihan warna. Teman-teman bisa memilih warna apa saja tergantung selera teman-teman. Setelah itu ada tanda checklist di sini, kita tekan checklist. Warnanya sudah berubah. Kemudian saya pikir tulisannya terlalu besar. Ya, saya mau ganti dengan jenis hurufnya kita bisa ganti. Saya mau yang agak-agak unik sedikit. Jadi cara mengganti jenis hurufnya ada tulisan di sampingnya ini A, kita pencet itu. Jadi teman-teman silakan pencet ini yang A, muncul deretan. Saya mau pilih yang ini aja. Noto serif. Kemudian jangan lupa dicentang ya. Ini adalah tanda bahwa kita sepakat dengan perintah itu. Penjajahan pemerintah Belanda. Sudah warna berubah, jenis huruf berubah. Kemudian kita mau mengedit lagi bagaimana pada saat tulisan ini muncul. Animasinya ya. Jadi saya mau pilih coba animasi keluar saja ya, yang sederhana. Dia akan coba kita lihat, dia memudar, kemudian bisa juga dia akan memudar, kemudian ada geser ke kanan ya, ada geser ke kiri, ada geser ke atas. Coba saya mau pakai yang memudar ya. Setelah ini kira-kira memudar ini kita coba ya, kita klik tanda centangnya, artinya perintahnya sudah benar. Kemudian kita mau melihat seperti apa tampilan video kita, jadi kita geser kembali ya. Kita coba play, kemudian ya kita tindih playnya, maka akan seperti ini video opening kita ya. Pecah, kemudian tulisannya muncul. Cuma ya saya kurang srek dengan tulisan memudar tadi. Saya mau ganti animasinya. Cara menggantinya adalah yang pertama, aktifkan dulu tulisan itu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kita klik di lembar kerja ini di bawah ya, di bawah sini kita klik pada layar tulisannya, lapisan tulisan. Jadi kita klik yang kuning.
ketika dia warna kuning keliling, maka ini mengartikan bahwa teks itu sementara aktif dan bisa dilakukan pengeditan. Jadi diklik dulu. Kemudian saya mau ganti animasinya tadi, jadi kita masuk ke animasi keluar. Tadi memudar, saya akan ganti dengan geser ke atas. Jadi tulisannya akan lari ke atas pada saat saya atau geser ke slide down, bisa juga ke atas saja deh. Kemudian saya centang kembali. Kemudian kita coba play kembali ya. Kalau untuk cara mengapply-nya kita geser ke sebelah kanan garis merah yang ada di tengah. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kurang lebih seperti itulah. Ini. Kemudian kalau kita merasa bahwa durasi dari video opening ini cukup pendek, kita bisa memperpanjang atau memperpendeknya. Atau kita merasa bahwa durasi dari video opening ini terlalu panjang, kita bisa memperpendek atau memperpanjang ya. Jadi di sini bagaimana caranya? Kembali tadi ke langkahnya bahwa aktifkan dulu video yang mau atau sel yang mau diedit. Jadi kita klik dulu, saya mau mengedit. Kita klik. Ketika dia warna begini, itu menandakan bahwa video itu aktif dan siap untuk diedit. Akan muncul kotak perintah di sebelah kanan seperti ini. Saya mau perpanjang. Bagaimana caranya teman-teman? Misalkan durasi dari video ini pendek, kita mau perpanjang. Jadi caranya adalah ketika sudah aktif begini, masuk kepada kotak perintah yang di sebelah ini, yang di tengah ini pilihan kontrol kecepatan. Jadi ini kontrol kecepatan, teman-teman klik. Di sini ada tombol ya. Kita bisa geser, ini tombol yang di tengah digeser di atas, berarti dia memperpendek. Ini durasinya menjadi pendek. Kemudian kalau kita memperlambat, dia durasinya memanjang dan melambat. Ini teman-temannya. Dia akan memanjang, bisa panjang, bisa pendek. Kemudian berikan kotak perintah seperti ini. Oke, kita oke. Kemudian ya tulisannya lagi yang pendek. Jadi di bawah saya mau tulisannya juga. Kalau kita lihat dulu yang pertama ya. Oke, kita centang dulu. Kita lihat tulisannya. Ya, silakan kita fly dulu. Kita perhatiin dulu videonya. Ya, kemudian muncul tulisan penjajahan pemerintah Belanda, materi kelas 11 SMA. Ini. Di sini teman-teman, ini masih kurang pas. Kenapa? Karena tulisannya dia akan hilang di posisi ini sementara videonya masih berjalan. Saya mau tulisan ini masih tetap muncul sampai video opening ini berakhir. Bagaimana caranya ya? Tadi kembali kita klik ini di bawah tulisannya, kemudian kita aktifkan. Kemudian kita masuk kepada tunggu dulu ya teman-temannya. Kita cari dulu posisinya animasi. Ya, ini kita klik kemudian kita geser. Tulisan ini kita geser ya. Ini bisa. Kalau dia lapisan bisa seperti ini. Kita geser sampai, itu cara kedua memperpanjangnya. Jadi kita aktifkan selnya kemudian tekan sambil geser. Jadi ini saya tekan sambil geser. Ini saya tekan sambil geser. Ini lapisan, memperpanjang lapisannya menyesuaikan dengan video yang di atas. Kemudian kita centang. Itu caranya untuk memperpanjangnya. Jadi kita coba play, melihat perubahannya setelah kita lakukan perubahan. Kelihatannya, nampak tulisannya. Kemudian tulisannya tetap muncul sampai video opening ini juga berakhir. Itulah teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, setelah video opening, video apa lagi yang akan kita munculkan? Kita kembali kepada media ya. Jadi kita kembali kepada media. Silakan teman-teman melihat, dipencet medianya. Kita kembali kepada folder di mana tempat kita tadi menyatukan bahan-bahannya. Ya, setelah video opening saya akan memasukkan materi slide yang saya rubah, slide PowerPoint yang sudah dirubah ke MP4 ya. Ya, di pembahasan awal tadi saya sudah sampaikan bahwa saya merubah file PowerPoint saya, slide PowerPoint saya ke format video, ke format MP4-nya itu dengan menggunakan aplikasi rekam layar. Jadi bukan menggunakan aplikasi bawaan PowerPoint yaitu format export. Kenapa? Dalam hal ini saya akan mengupayakan bagaimana caranya menyesuaikan antara apa yang saya ucapkan, apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan slide PowerPoint yang ada di samping saya atau di belakang saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Kita centang dulu, checklist dulu. Oke.
Jadi kita coba play dulu ya. Kita coba kita play dari sini. Ya, kita lihat bagaimana tampilannya sebelum kita lakukan pengeditan atau perubahan. Ya, jadi sudah berpindah teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau memasukkan lagi lapisan suara karena ini kosong ya. Video ini suaranya kosong, belum ada. Karena memang tadi suaranya ada pada saat saya melakukan memberikan penjelasan atau perekaman. Teman-teman bisa melihat di sini. Saya kurangi dulu, saya tidak mau munculkan ini. Bagaimana caranya memotong ya? Misalkan saya mau potong bagian ini, saya mau langsung ke posisi ini saja. Mohon maaf ya. Ini akun Google-nya muncul. Nah, kita kembali ke sini. Atau saya masukkan dulu lapisan saya pada saat menjelaskan. Kita kembali ke media ya. Saya mau masukkan di sini. Saya akan masukkan lapisan video atau rekaman saya yang menjelaskan materi ini. Masuk kembali ke media. Kemudian kita ke SnapTube kembali, tempat saya menyimpan. Kemudian saya ambil. Kebetulan di sini saya sudah siapkan ya. Jadi inilah hasil dari pengumpulan bahan-bahan. Jadi kita dipermudah. Apabila bahan-bahannya tidak disatukan dalam satu folder, maka kendalanya teman-teman itu akan kebingungan mencari di mana diposisikan. Ini saya ambil, sudah ada. Waduh, mohon maaf tadi ya, ada kesalahan. Saya masuknya bukan di media, tapi kita masuk di lapisan. Karena kapan kita masuk di media, maka akan saling tindih antara media yang sebelumnya dengan media ini. Jadi kita masuk di lapisan. Kemudian di sini ada media di atas ya, untuk lapisannya ada media di atas. Kemudian kita klik SnapTube-nya, tempat kita menyimpannya. Kemudian kita klik videonya, dia akan muncul di bawahnya karena dia adalah lapisan. Tadi pada saat terjadi kesalahan, saya pencet masuk melalui media, dia saling menindih, jadi dia muncul di belakang materi saya. Padahal saya mau video saya itu tampil pada saat saya menjelaskan medianya itu. Silakan ya, kita kembali centang ya. Ingat teman-teman, kita centang kalau perintahnya sudah cocok. Nah, kita lihat dulu video aslinya sebelum kita lakukan pengeditan. Ya. Nah, ini adalah video sebelum kita melakukan pengeditan. Jadi kemudian ya, teman-teman bisa melihat bahwa video saya masih normal, belum diapa-apakan. Dia menutupi slide materi yang ada di belakang saya. Kemudian di belakang saya masih kelihatan kain latar hijaunya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah bagaimana menghilangkan latar hijau yang ada di belakang saya, sehingga seolah-olah saya itu ada di belakang slide PowerPoint. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita pause dulu, kita kembali ke awal, ke posisi ini. Kemudian saya mau hilangkan kain warna hijau yang ada di belakang saya sehingga materinya bisa kelihatan. Bagaimana caranya teman-teman? Tadi saya ingatkan, kita klik dulu video yang mau kita edit ya. Jadi dia akan aktif seperti ini modelnya. Kemudian kita masuk ke kotak perintah yang ada di samping kita. Ini di sini ada tulisan kunci chroma. Jadi teman-teman klik ini kunci chroma. Di sini kita lakukan pengeditan untuk menghilangkan kain atau background kita yang ada di belakang kita. Ya, background hijau yang ada di belakang kita akan hilangkan. Kita aktifkan. Jadi ini kita aktifkan kunci chromanya. Tadi kan tidak aktif, posisinya begini. Ini kita geser ke kanan sehingga aktif. Itu kan teman-teman sekalian, latar hijau yang ada di belakang saya itu sudah hilang. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, kita checklist dulu atau kita atur dulu bagaimana mengatur warnanya. Mungkin sudah cocok tadi ya warnanya ya. Kita back dulu, kita back lagi. Warnanya 28%, itu sudah cocok, sudah pas. Kita centang. Ini artinya kunci chromanya sudah berfungsi. Kemudian tadi saya mau, ini gambar saya terlalu besar, saya mau perkecil. Saya mau perkecil dulu, saya tekan ini kembali. Kita aktifkan kembali ya. Kita aktifkan. Kemudian seperti tadi kalau kita mau perbesar kecil, kita geser ini. Kita geser ke sana. Kemudian
sorry saya mau tadi lakukan ini masih kentara bayang-bayang warna hijaunya, latar hijaunya di belakang. Kita masuk ya, kita aktifkan dulu, kemudian masuk kembali ke kunci chroma karena saya lihat masih ada bayang-bayang hijau. Jadi saya mau per apa ya? Digeser, ini juga bisa di setel di bawah. Mungkin terlalu ya. Kita geser ke sini. Masih kelihatan sedikit. Coach. Ya, teman-teman bisa melakukannya sesuai menyesuaikan dengan video yang ada di laptopnya masing-masing. Ini sudah hilang ya. Ya teman-teman, seperti ini ya caranya. Kalau kita sudah merasa bahwa ini sudah pas, kita centang, kemudian kita kembali untuk mengatur ukurannya karena ini masih agak besar. Kita bisa geser ke posisi ini. Ya, teman-teman bisa menggeser ke posisi ini. Jadi seolah-olah nanti saya persentasenya berdiri. Ya, teman-teman ya. Kemudian kita aktifkan. Waduh, mohon maaf. Ada kesalahan ya. Ternyata materi yang saya masukkan tadi di sini adalah materinya rekan saya ya. Karena fotonya yang ada di belakang. Saya mau ganti. Bagaimana caranya mengganti? Misalkan ada kesalahan begini. Itu kita aktifkan video yang mau kita ganti. Kita hapus dulu. Jadi saya hapus. Itu videonya sudah terhapus. Saya mau masuk kembali untuk memasukkan media ya, karena ada terjadi kesalahan tadi. Saya kembali ke sini SnapTube. Kemudian saya mau cari materi saya. Yang mana ya materi saya? Oh, yang ini, yang satu. Tadi saya salah pencet karena kebetulan sama modelnya. Ini sudah masuk kembali. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Jadi kita geser ke kanan untuk memposisikan perhatiin jauhnya atau melihat tampilan awalnya. Kalau sudah cocok pas, kita centang. Jadi ini sudah ya. Jadi materi yang di belakang muncul itu adalah penjajahan pemerintah Belanda dan sudah ada foto saya di belakang. Kita coba play dulu ya sambil mendengar apakah suara yang saya ucapkan sudah sesuai dengan tampilan PowerPoint yang ada di belakang saya. Ya. Masih kurang panjang ya. Jadi videonya tadi lebih panjang ini, makanya saya mau potong. Bagaimana caranya memotong karena masih kurang pas antara apa yang saya sampaikan dengan materinya. Waduh, mohon maaf keluar tadi ya. Kita coba masuk kembali. Ya, saya mau potong sampai posisi ini. Bagaimana caranya memotong, teman-teman? Misalkan kita mau membuang sisi kiri, membuang sisi kanan. Jadi kita klik video yang kita mau lakukan tindakan atau memotong. Kemudian di samping kanannya ada gambar gunting. Jadi teman-teman silakan klik gambar guntingnya. Muncul perintah di sini. Di paling atas pangkas ke kiri flyer. Jadi maksudnya ke sebelah garis merah yang ada di tengah-tengah ini. Atau pangkas sebelah kanan. Kalau kita pangkas sebelah kanan berarti video yang ada di sebelah kanan garis merah ini. Atau bagi di flyer, atau berarti kita membagi tengah-tengah. Kemudian saya mau coba pangkas sebelah kanan, sebelah kiri dari flyer ya. Saya klik pangkas sebelah kiri, maka akan hilang. Coba kita play ya. Teman-teman, kita checklist. Kemudian kita coba play. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Apa yang saya sampaikan sudah sesuai. Di sini sudah kelihatan apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan slide atau materi yang tampil di belakang saya. Ini. Ini.
Nah, jadi apa yang saya sudah sampaikan itu sudah sesuai dengan layar yang muncul atau slide PowerPoint yang muncul. Jadi di sini salah satu tantangannya, saya sudah sampaikan di awal, salah satu tantangan teman-teman yang tidak tahu trik ini itu mengalami kesulitan untuk mencocokkan antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan dengan slide PowerPoint yang ada di samping atau di belakangnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan di awal bahwa salah satu kendalanya adalah cara mengekspor. Ya, kita pause dulu ya. Cara mengekspor teman-teman. Jadi saya ulang, tantangannya adalah biasanya teman-teman yang tidak tahu trik seperti ini, maka dia akan kesulitan mencocokkan antara slide PowerPoint yang dia ucapkan dengan materi yang muncul di belakangnya. Apa yang diucapkan itu tidak sinkron dengan materi atau slide PowerPoint yang muncul. Itu salah satu tantangan. Kenapa? Saya katakan di awal bahwa penyebabnya adalah teman-teman mengekspor atau merubah materi PowerPoint-nya dengan menggunakan aplikasi bawaan yang ada di PowerPoint. Jadi dia mengekstraknya dengan cara mengekstrak menggunakan aplikasi atau perintah yang ada di PowerPoint itu. Yang saya lakukan di sini adalah saya merubah atau menjadikan materi PowerPoint itu saya itu dengan menggunakan format rekaman layar. Jadi bukan ekstrak dari PowerPoint, sehingga pada saat saya melakukan perekaman layar, saya menyesuaikan dengan materi slide perpindahan antara slide yang satu dengan slide yang lainnya, mengikuti dengan apa yang saya ucapkan atau apa yang saya sampaikan pada slide tersebut, sehingga durasinya pas, durasinya sama. Nah, itu triknya ya teman-teman. Jadi di sini sudah diperlihatkan. Kemudian yang kedua, saya mau melakukan di sini, saya lihat bahwa slide PowerPoint saya di belakang saya itu masih terlalu besar. Jadi saya mau memperkecilnya. Bagaimana caranya memperkecilnya teman-teman ya, supaya seolah-olah saya berdiri di samping slide PowerPoint. Caranya adalah teman-teman mengklik ini, kembali kita aktifkan, kemudian kita klik ini yang di samping gunting dan samping sound itu ada tanda apa ya istilahnya ini, tanda crop ya. Jadi kita klik ini ya, kemudian ya tanda pemangkasan, kemudian ya setelah aktif ini kita ke layar kita, ke slide PowerPoint dengan menekan sambil menderet. Jadi ini saya perkecil ya, saya menggunakan tangan, saya menekan ya. Jadi di sini ditekan sambil menderet. Ini bisa besar kecil. Kemudian bisa saya angkat kiri, kanan dan sebagainya. Nah, jadi caranya adalah tekan di layar handphone Anda, handphone teman-teman, kemudian deret untuk memperbesar. Jadi tangannya kita menggunakan dua tangan, jempol dan telunjuk ditekan bersamaan. Jadi kalau mau diperbesar, direnggangkan, diperkecil bisa. Jadi ini yang saya lakukan teman-teman ya. Saya menderek dengan menggunakan dua jari, jempol dengan telunjuk. Sehingga ini muncul seolah-olah saya berdiri di samping, ya kalau kita di kelas di samping whiteboardnya ya. Di sini saya berdiri di samping slide PowerPoint-nya. Ini yang saya lakukan teman-teman ya. Jadi bisa melakukan yang sama. Mungkin teman-teman bisa sambil nonton video ini, teman-teman bisa melakukan. Jadi seolah-olah saya kelihatan berdiri di samping slide PowerPoint. Kita centang ya, kemudian kita coba lihat hasilnya. Ya, kita apply kembali. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahaminya. Ya. Oke, baik. Nah, di sini saya merasa gambar saya masih kecil. Saya memperbesar sedikit. Bagaimana caranya? Kita lakukan hal yang sama tadi. Kita aktifkan dulu video yang kita mau lakukan tindakan. Kemudian kita geser dulu ke tengah. Kemudian tambah besarnya sedikit. Seperti itu. Kemudian saya mau agak-agak masuk sedikit lah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan hal serupa sesuai dengan seleranya. Kita centang kembali. Ya, kita coba kembali ya, kita play. Ya, kita lihat bagaimana hasil setelah kita lakukan perubahan. Di sini saya sudah sedikit natural. Kemudian posisi badan saya masuk sedikit ke slide. Itu adalah trik seolah-olah kita berdiri di samping PowerPoint tersebut.
Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, ya. Tadi saya lihat perpindahan antara video yang sebelumnya, video opening dengan video materinya itu masih agak kasar ya. Nah, coba kita lihat. Masih lompat. Sekarang adalah bagaimana caranya saya memberikan efek transisi supaya tidak kasar seperti ini. Kalau kita play, tak. Nah, jadi seolah-olah lompat. Jadi kita memberikan efek. Bagaimana caranya memberikan efek transisi? Jadi kita posisikan di tengah atau kita klik ini yang di tengah-tengah. Nah, di sini muncul. Yang diklik tadi itu ya teman-teman, saya ulangi. Teman-teman ini mengklik ini tanda yang di tengah-tengah yang putih ini ya, ini. Nah, kita lihat klik ini ya akan muncul. Di sini adalah efek-efek transisi, teman-teman bisa melihatnya di situ. Saya mau masuk ke efek transisi 3D saja. Teman-teman bisa melakukan memberikan efek yang lain tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, ini ya yang saya lakukan, kita centang jadi kurang lebih seperti ini, kita lihat ya teman-teman. Nah, hilang. Nah, itu ya. Kemudian saya masih agak sedikit kasar ya pada posisi tampilan saya yang muncul itu, seolah-olah saya melompat masuk. Kita mau perhalus sedikit. Caranya adalah ya kita aktifkan ini, kemudian animasi masuk. Bagaimana caranya saya masuk? Kemudian geser ke atas ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya muncul seolah-olah muncul begitu. Nah, jadi tidak terlalu kasar, atau saya geser ke kiri atau bisa begitu seolah-olah muncul, atau bisa geser ke kanan. Ya, geser ke atas saja ya. Oke, geser ke atas saja. Oke, kita checklist. Jadi gambarnya bisa halus teman-teman ya. Oke, kita checklist. Tadi saya ulang bagaimana caranya tadi itu memberikan efek. Kita lihat dulu perubahannya. Kemudian ya itu, kemudian ya saya muncul. Oke. Atau ya bisa teman-teman memberikan efek sesuai dengan selera teman-teman. Seperti yang dilakukan ya. Jadi ada efek transisi, kemudian ada efek kita muncul. Kita lihat ini materinya, saya lihat terlalu panjang. Saya mau potong saja. Materinya saya mau potong sampai di mana kira-kira ya. Tidak usah terlalu panjang. Jadi kita bisa pilih, teman-teman bisa memilih misalkan materinya terlalu panjang. Atau tadi materinya terlalu pendek, teman-teman bisa potong, bisa perpanjang, tergantung dari selera teman-teman. Kita coba lihat sampai di mana kira-kira saya mau potong. Oh, ini sudah ya. Oke. Nggak usah dipotong ya. Yang saya mau potong di sini adalah suara yang ada di bawah ya, karena videonya sudah habis tapi penjelasannya masih ada di bawah. Jadi saya potong saja di bawah. Bagaimana caranya tadi teman-teman? Kita aktifkan, kemudian ada tanda gunting, gambar gunting, kemudian saya mau potong yang di sebelah kanan dari playernya ya. Jadi pangkas ke kanan player ya, itu. Sudah muncul teman-teman ya. Sudah terpotong. Jadi kita checklist dulu, jangan lupa menceklis setiap perintah yang sudah dianggap sudah cocok, itu kita checklist. Nah, di sini saya lihat ternyata di posisi ini gambar saya cukup besar, layarnya juga masih cukup besar. Bagaimana caranya teman-teman? Kita aktifkan kembali, kemudian kita masuk di ini Chrome-nya, kemudian kita geser sedikit, perkecil, geser ke kanan sedikit, kemudian oke. Kemudian gambar saya sendiri saya mau aktifkan, saya mau perkecil sedikit, kayaknya terlalu besar menurut saya. Nah, ini kita posisi ini, oke. Naik sedikit. Kita checklist ya. Gambarnya masih mau diperkecil sedikit boleh, atau digeser sedikit. Kita masuk ke simbol ini tadi ya, saya ulang ya. Teman-teman kalau mau lakukan perubahan pada layar ya klik ya. Kita berikan dulu tanda benar ya. Sorry, saya back tadi ya. Kita ke sini dulu. Kita klik ini ya, kemudian perkecil, geser ke sini, oke. Kemudian di sebelah bawah di gambarnya kita
perkecil, geser ke ya. Oke ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita centang. Oh, terlalu jauh mundurnya. Kita posisi ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya saya memasukkan gambar. Ya, gambar misalkan ada gambar. Ini kan materi slide PowerPoint yang saya jelaskan. Sekarang saya mau menjelaskan gambar dan melakukan perekaman suara atau mendubling. Jadi gambar-gambar yang muncul, foto-foto yang muncul saya akan jelaskan. Gambar saya tidak muncul lagi, tapi yang ada adalah suara saya. Nah, tadi caranya teman-teman untuk menambahkan media ya. Kita klik media ya teman-teman. Kita klik media. Kemudian masuk kembali ke folder yang tempat kita menyimpan bahan-bahan. Di sini sudah ada gambar-gambarnya. Sekarang saya mau menentukan gambar yang mana dulu saya munculkan. Oh, saya munculkan dulu yang pertama adalah gambar ini. Ini adalah gambar tentang peta Pulau Jawa atau peta pembuatan jalur jalan yang dibuat oleh Dendes, yaitu jalan antara Anyer dan Penarukan atau antara Jawa Barat dan Jawa Timur ke Jawa Timur. Itu gambar pertama. Kemudian gambar kedua, ini ada ilustrasi gambar Dendel sementara berdiri dengan pengawalnya. Kemudian yang ketiga ada gambar tentang bagaimana rakyat bekerja pada saat itu membuat jalan pos Anyer Pandarukan. Kemudian gambar selanjutnya saya masukkan lagi gambar ini. Jadi ada 4 gambar teman-teman ya. Jadi di sini gambar-gambar ini saya mau jelaskan. Bukan lagi video saya yang muncul, tapi yang muncul adalah suara saya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendubling. Nah, kita putar dulu ya, kita play dulu sebelum kita lakukan perekaman ya. Kita play, teman-teman bisa melihat di sini. Kita aktifkan dulu dari sini. Ya. Lompat ya teman-teman. Kita coba masuk bagaimana caranya tadi ya. Teman-teman sudah melihat tadi bagaimana caranya memberikan efek transisi antara gambar atau video yang satu ke video selanjutnya supaya tidak terlalu kasar perpindahannya. Itu namanya transisi. Caranya adalah ya kita mengaktifkan ini tadi ya. Kita ulangi, saya perlihatkan ini. Kita aktifkan sel itu, kemudian masuk ke transisi yang teman-teman pilih. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saya tertarik dengan 3D ya, transisi 3D yang seperti ini tadi ya, itu perpindahannya. Kemudian saya lihat ketika perpindahan itu ya masih ada gambar saya muncul di peta ini, makanya gambar saya mau potong karena muncul dan sedikit mengganggu ya. Sedikit mengganggu, jadi saya potong di sini saja gambar saya atau video yang saya lakukan, perekaman yang saya lakukan itu akan dipotong. Caranya adalah aktifkan tadi icon guntingnya, kemudian saya pangkat di sebelah kanan playet. Playet ini adalah garis merah ini tadi ya. Oke, saya centang. Kemudian kita lihat apakah gambar saya masih menindis video berikutnya. Sudah tidak ada ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu untuk perpindahannya. Kemudian di sini saya akan perlihatkan teman-teman bagaimana caranya mendubling. Kita putar play dulu ya sebelum kita doubling, sebelum kita masukkan suara kita untuk menjelaskan. Ya. Nah, ini muncul gambar, foto-foto ya sebagai slide. Foto-foto ini akan kita jelaskan dengan menggunakan suara tanpa video dengan cara merekam suara kita. Jadi suara kita akan masuk untuk menjelaskan. Ya. Nah, di posisi ini kalau kita lihat antara video yang satu dengan video berikutnya terlalu pendek. Ya, sekarang kita mau memperpanjang durasi video atau foto yang kita munculkan ini. Tadi teman-teman saya sudah perlihatkan bagaimana caranya. Ya, caranya adalah satu ya, kita klik, kemudian kita direct. Ini foto kita direct ya, sambil ditekan kita bisa perpanjang. Teman-teman bisa melihat di sini ketika saya geser ke kanan durasinya bertambah 16, 17 ya. Kemudian saya kembalikan 12, 10, 9. Itu anggaplah kita berikan durasi 14 detik ya. Kemudian yang satunya lagi kita aktifkan. Kemudian kita geser lagi ke durasi, anggaplah durasi berapa ya?
14 juga misalkan ya. Durasi 14, oke. Kemudian video sebelahnya lagi saya mau lakukan hal yang sama. Kita geser lagi ke posisi 14, oke. Kemudian selanjutnya saya mau gambar ini juga saya mau lakukan hal yang sama ya. Ya teman-teman, caranya ya tekan sambil geser. Jadi kalau dia sudah warna kuning ya, kalau dia warna kuning itu sudah bisa aktif. Tapi kalau dia warna begini dia nggak bisa kita geser. Dia harus warna kuning dulu. Kita aktifkan dulu selnya atau videonya atau gambarnya. Kemudian kita geser, geserin, tekan sambil geser sehingga bisa seperti ini. Ya oke. Kemudian jangan lupa diklik tanda centangnya. Teman-teman bisa melihat perubahan yang saya lakukan ya. Bagaimana perubahan yang saya lakukan? Oke. Ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Gambarnya, durasi gambarnya sudah berjalan lambat, muncul agak lama ya. Sama dengan gambar berikutnya, beda dengan di tampilan awal tadi begitu singkat. Jadi ya kesusahannya kelemahannya adalah ketika kita ingin memberikan penjelasan dengan durasi yang singkat seperti yang sebelumnya, itu kita akan kewalahan. Jadi tidak apa-apa fotonya atau videonya kita perpanjang sehingga kita lebih leluasa memberikan efek penjelasan pada materi yang muncul pada saat itu. Inilah teman-teman ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini sudah. Kemudian bagaimana caranya memasukkan suara untuk menjelaskan ini? Caranya adalah kita kembali kepada posisi awal di mana kita mau melakukan atau mendubling ya. Maaf, kita kembali tadi ke KineMasternya ya ini. Ya sempat keluar ya. Kita kembali ke posisi ini ya, ke posisi ini. Kemudian kita akan melakukan doubling istilahnya ya, memasukkan suara kita. Cuma ya pada saat ini kan saya sementara melakukan perekaman layar, jadi otomatis saya tidak bisa melakukan doubling, tetapi ketika kita melakukan pengeditan ini pasti aktif. Caranya adalah teman-teman mengklik suara di sini di kotak perintah ini ada klik suara. Perhatikan ya, ini suara. Di sini akan muncul. Jadi ketika cek maka sinyalnya di sini akan naik turun ya. Di sini setelah teman-teman melihat sinyalnya naik turun, teman-teman bisa menindis mulai. Ya, di sini bisa mendubling, teman-teman cek 1 2 3. Ini adalah video pembelajaran sejarah, ini adalah peta Anyar Panarukan ya. Kita coba berhenti. Maka setelah itu ya rekaman pendek ini adalah efek karena saat ini saya sementara melakukan rekaman layar. Jadi tidak bisa suara saya masuk, tetapi kalau teman-teman mengedit dan tidak melakukan perekaman layar itu suaranya akan masuk. Jadi kurang lebih caranya seperti itu teman-teman ya. Klik suara, ketika klik suara kita posisinya merasa sudah pas, ketik mulai saja. Pencet mulai. Jadi di mana posisinya teman-teman mau berhenti, ya misalkan sudah sampai di ujung, teman-teman sudah selesai memasukkan suaranya, sudah menjelaskan ini adalah foto Dendels bersama pengawal-pengawalnya ya pada saat meninjau para pekerja sementara bekerja membuat jalan. Setelah teman-teman menganggap bahwa rekaman suaranya atau doubling suaranya sudah selesai, ya sisa dipencet saja berhenti. Oke ya. Di sini perekamannya tidak bisa masuk karena saya sementara melakukan rekam layar, jadi tidak bisa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, ya terkadang misalkan pada saat penjelasan ini kita sementara menjelaskan gambar, kita mau memasukkan efek sound ya, atau suara atau lagu atau musik boleh saja, atau semua video kita memasukkan musik atau lagu atau apa ya, silakan. Jadi caranya adalah teman-teman mengklik ini audio, ini teman-teman aktifkan audionya, kemudian teman-teman bisa pilih lagu-lagu, bisa lagu-lagu yang teman-teman sudah download atau lagu-lagu yang ada di KineMaster itu sendiri. Saya mau coba masukkan lagu contohnya ya teman-teman. Di sini ada funky, ada heavy, ada Himalaya. Saya coba Himalaya. Ya, ini Himalaya terkunci, kita coba play, mudah-mudahan bisa dimasukkan ya. Nah, seperti ini kurang lebih
Jadi pada saat kita menjelaskan gambar itu ada efek sound atau ada background sound yang muncul. Oke. Kemudian ya kita masukkan suara. Kita masuk caranya tadi ya, masuk kembali ke audio. Kemudian cari lagunya. Di sini di sisi kanan ini ada lagu ya. Kemudian tadi saya masuk di Himalaya. Mudah-mudahan bisa dimasukkan. Tambah. Sudah masuk di bawah. Jangan lupa diklik centang yang ada di sudut kanan atas. Ini lagunya, kalau kita geser ke atas, ini kita bisa munculkan. Ini ada Himalaya di sini. Coba kita putar ya. Ya. Musiknya akan muncul sepanjang kita melakukan doubling suara atau perekaman, atau bisa saja musik ini kita munculkan di semua video yang kita buat, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman bisa menyetel ya, bisa menyetel suaranya besar kecilnya. Misalkan kita menganggap wah ini sound di belakang saya terlalu besar dan mengganggu pada saat saya menjelaskan ya. Oke, kita coba bagaimana caranya mengecilkan suaranya. Ya teman-teman ya. Teman-teman aktifkan, klik ya, aktifkan. Ketika kita klik seperti ini ya teman-teman, ada kotak kuning muncul, maka akan muncul kotak di sampingnya, ada di sini ada sound ya. Jadi kita gambar speaker, kita klik ini, saya ulang ya. Saya pencet dulu, saya ulang. Kita masuk, aktifkan dulu, kita punya kemudian ini gambar sound. Kemudian di sini ada volume. Saya turunkan ke volume berapa ya? 40% saja. Oke, kita coba. Kita coba play ya. Teman-teman bisa melihat di sini hasil. Nah, sudah mulai. Suaranya, suara musiknya sudah mengecil dan tidak mengganggu lagi dari suara yang kita masukkan atau doubling suara yang kita lakukan. Karena kapan suara musiknya besar, maka otomatis akan mengganggu suara kita dalam menjelaskan gambar yang muncul. Itu. Jadi teman-teman tadi ya, oke, teman-teman tadi antara perpindahan gambar foto ke foto ini mudah-mudahan sudah paham caranya. Itu bagaimana memberikan efek transisi. Kalau kita lihat perpindahan foto yang satu ke foto yang lain itu masih kasar, masih lompat. Ya caranya teman-teman tadi mengaktifkan ini ya. Kemudian berikan efek. Teman-teman misalkan mau efek yang lain, efek kotak ya. Misalkan begitu berganti. Coba kita klik dulu centangnya. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi ketika kita berikan efek itu. Jadi dia kotaknya terbalik, kemudian muncul gambar yang satu. Kemudian di sebelahnya juga kita melakukan hal yang sama, kembali ke 3D, kemudian ini. Oke. Kemudian yang di sini juga kita berikan efek. Ya, kita berikan efek transisi juga. Kita mau coba ganti, misalkan semua yang begini. Boleh ya, terserah dari teman-teman. Oke, jangan lupa diklik, dicentang ya. Ini sudah sampai di sini. Kemudian kita anggap videonya sudah cukup. Kemudian kita mau berikan video penutup. Tadi ada video opening, kemudian ada video materi penjelasan, kemudian kita mau berikan video penutup. Caranya sama dengan hal yang pertama kita lakukan. Kita masuk ke media, kemudian kembali ke folder yang di mana tempat kita menyimpan bahan-bahannya. Ini tadi teman-teman saya sudah sampaikan bahwa ketika kita menyimpan bahan-bahan itu mempermudah kita untuk mencarinya. Kalau kita satukan, cuma kalau bercerai-berai tidak ditentukan folder yang kita tempati, maka teman-teman akan kesulitan. Di sini saya sudah punya video penutupnya ya, sebagai video penutup. Oke, kita centang dulu, kita lihat ya tampilannya. Masih kasar perpindahannya, belum diberikan efek. Oke. Kemudian di posisi terakhir ini saya mau masukkan ya. Kira-kira di posisi mana ya? Di posisi ini saya mau masukkan tulisan terima kasih. Kemudian bagaimana caranya teman-teman ya? Tadi sudah diperlihatkan. Kita masuk di lapisan ya, saya ulang. Kita masuk di lapisan, klik lapisan, kemudian muncul di sini kotak perintah, kita pilih T atau teks. Kita masukkan teksnya. Sekian dan terima kasih. Dan terima
kasih. Ya, oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita pilih. Nah, sebagaimana tadi kita bisa memperbesar tulisan, memperkecil. Saya perbesar, kemudian ganti warna ke warna kuning. Kita centang, kemudian berikan ganti hurufnya. Saya noto serif. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan animasi masuk atau animasi keluar ya. Animasi keluar saja. Geser ke kanan. Oke. Jadi ketika dia muncul, oke, jangan lupa dicentang. Selesai seperti ini teman-teman ya. Jadi kita coba play. Tadi masih perpindahannya masih kasar, kita berikan efek 3D. Oke, kembali ke sini, centang. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita lihat. Jadi mohon maaf, ini masih ada suara ya muncul tadi di bawah ya. Ini suara musik Himalaya tadi yang kita jadikan sebagai background. Jadi kita mau potong saja karena di video penutup tadi ada suaranya juga, sehingga itu akan saling mengganggu. Jadi teman-teman kita potong. Waduh, HP-nya sudah lowbat. Kita coba cari chargingnya dulu ya. Kita potong ya. Bagaimana caranya tadi potong teman-teman? Itu kalau ini kita klik, kemudian kita mana ya? Ini di bawah ya. Di bawah ada tulisan pangkas. Kemudian kita pangkas sisi kanan. Ya, mohon maaf. Kita aktifkan, kemudian pangkas. Pangkas sisi kanan, mohon maaf ya. Oke, kita back. Ya, kita centang ya. Kemudian teman-teman kita bisa play dari awal. Teman-teman bisa melihat bagaimana tampilan awal sebelum kita mengekspor dari video ini. Jadi langkah terakhir yang kita lakukan adalah mengekspornya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti bagaimana caranya mengekspor apabila video ini sudah dianggap selesai untuk kita lakukan pengeditan. Jadi sebelum kita ekspor, kita play dulu secara keseluruhan. Kita bisa melihat di mana kelemahan atau masih adakah kekurangan dari video yang kita buat. Kalau kita sudah menganggap bahwa ini sudah pas, sudah cocok, maka kita bisa mengekspornya. Ya, ini sudah, kalau kita lihat ini sudah ya, secara keseluruhan kita sudah lihat sudah bagus ya teman-temannya. Jadi tadi kurang lebih seperti itu bagaimana mengeditnya, bagaimana memasukkan video, kemudian bagaimana memberikan efek tulisan, bagaimana memberikan efek suara, kemudian background, bagaimana memotong videonya, bagaimana memperpanjang durasinya, kemudian bagaimana intinya di sini adalah bagaimana mengatur video ini seolah-olah saya sementara berdiri di sampingnya, kemudian menjelaskannya, kemudian videonya juga bisa apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan sesuai dengan materi yang saya tampilkan. Karena kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu kendalanya ketika kita melakukan pengeditan di KineMaster, kalau triknya kita tidak tahu, itu sangat sulit untuk menyesuaikan antara suara yang kita ucapkan atau penjelasan materi yang kita lakukan dengan materi yang sementara kita presentasikan. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, bagi teman-teman para guru, teman-teman pendidik dalam membuat media-media pembelajaran. Apabila dalam video ini masih ada kekurangan-kekurangan dan teman-teman merasa perlu ditambahkan, saya sangat berterima kasih untuk diberikan masukan. Saya sangat berterima kasih, sangat terbuka dengan masukan-masukan yang teman-teman berikan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Selanjutnya kalau ini sudah dilakukan, bagaimana caranya mengekstrak ya, saya akan perlihatkan ke sini teman-teman. Tadi ini durasinya masih kurang panjang. Ya, kita kontrol kecepatan, kita tambah tadi ya. Kita kurangi sehingga
video penutupnya itu lumayan cukup lama ya. Oke, baik teman-teman, setelah semua rampung, semua dianggap selesai, kita melakukan istilahnya mengekstrak, menjadikan video ini menjadi video utuh secara keseluruhannya. Caranya mengekstrak adalah mengklik, ini ada yang tanda berbagi di sini di sisi kiri layar kita ya. Ini kita klik, kemudian kita ekspor. Kita klik ekspor. Tunggu proses ini sampai selesai. Jadi ketika setelah ini kita lihat berjalan ya, ada tanda merah muncul di situ. Ini menandakan bahwa video ini sementara kita ekspor, kita jadikan satu. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa membantu. Ini videonya sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Tolong channel saya ini juga dibantu, di like, di komen, di komentar apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Sampai ketemu dengan saya Pak Muhammad Idris di channel Lapandita pada video selanjutnya, di mana channel ini adalah channel berbagi ilmu dan pengalaman. Apa yang saya bagi ini adalah pengalaman saya dalam membuat media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.